Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita berkesempatan hadir di di kuliah ini, kuliah daring. Eh, oke, baik. Yang intinya adalah tetap kita bersyukur kepadanya, ya, dengan kita mampu memanfaatkan mulai dari atas, ya, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki gitu ya, bisa kita manfaatkan semua yang ada diamanahkan kepada kita saat ini. Oleh karena itu, terus kita bersemangat dalam menggapai apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua adalah saya ajak yang muslim dan muslimah, ya, senantiasa banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan nanti syafaatnya nanti di yaumil kelak nantinya. Oke, baik. Kemudian yang mau saya sampaikan adalah yang ketiga adalah saya ajak semua di sini, teman-teman semua, tetap konsisten dan semangat, ya, untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Artinya kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, ya, maka nanti outputnya juga akan, hasilnya juga baik gitu ya. Boleh saja saat ini kita melakukan kebaikan hari ini misalnya, bisa saja nanti 2 jam atau 3 jam kemudian akan nampak hasilnya gitu ya. Kemudian juga, ya, itulah kalau kita menanam benih yang baik, maka nanti hasilnya juga nanti kita menuai yang baik juga, teman-teman semua. Oke, baik ya. Kali ini, ya, saya akan mencoba, ya, melakukan praktek, ya. Ini masih bertepatan dengan mata kuliah cloud computing, ya. Artinya mata kuliah cloud computing ini minggu yang lalu udah saya demokan juga, ya, untuk membuat sebuah menjalankan sebuah turnkey Linux, ya, seperti yang ini yang Anda perhatikan di sini. Ya, di sini coba kita manfaatkan dulu turnkey Linux ini. Salah satu adalah yang kita gunakan pada waktu itu, kita pernah melakukan ataupun memasang sebuah Nextcloud. Sekarang kita menggunakan OneCloud, ya. Tapi Nextcloud dulu itu kita langsung install di dalam Debian-nya gitu ya. Tetapi kali ini teman-teman semua, kita coba install ini langsung di dalam kita buat berdasarkan template gitu ya, ataupun LXC, ya, yang akan kita jalankan nanti tanpa kita melakukan banyak konfigurasi di dalamnya gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau Anda lihat overview-nya OneCloud ini sebenarnya sama sih, developer ataupun pembuat aplikasi ini, ya, orang Nextcloud juga gitu ya. Jadi mungkin fungsinya pun hampir sama, ya, share files, kemudian musik, kemudian calendar, dan masih banyak lagi mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya ini. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya coba demo dulu, ya. Jadi saya nanti pakai 2 versi sebenarnya. Ada nanti versi yang ISO, ya. Di sini ada versi ISO yang ini, kalau Anda perhatikan ini ada ISO juga, nanti saya langsung download dari VM-nya gitu ya, teman-teman, dari Prosmox-nya. Oke, kali ini coba saya lakukan menggunakan langsung mendownload template-nya gitu. Nah, ini udah saya download template-nya. Kalau Anda lihat, ini udah saya jalankan Prosmox-nya. Ini sekarang saya buka IP-nya, itu adalah yang ini, ya. Nih. Jadi ini sekarang udah saya download tadi, yaitu udah selesai, ya. Sekitar 400-an lah, ya, 400 mega gitu ya. Jadi tadi udah saya download. Ini 390 mega besarnya aplikasinya. Sudah selesai di download. Dia berada di var lib kemudian pj template. Nah, ini dia. Oke, baik. Ini saya close. Jadi saya udah saya download tadinya. Dan ISO-nya pun udah saya download. Di sini tadi saya download ISO-nya yang ini, teman-teman. Ini. Jadi Anda bisa lihat di sini ada nanti 2 versi yang saya jalankan, ya. Manakala, ya, ada satu versi
di VirtualBox ya, ada juga langsung nanti diinstal yang sudah langsung diinstal Proxmox-nya di dalam satu hardware ya. Satu Proxmox-nya itu diinstal di dalam VirtualBox ya, ini dia. Kemudian satu lagi diinstal di dalam sudah berjalan, udah diinstal nanti di dalam langsung ke dalam Proxmox yang sungguhan gitu ya. Artinya diinstal di dalam sebuah server ataupun langsung ke hardware-nya. Oke teman-teman semua ya, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menggunakan yang versi yang pertama dulu ya, yang biasa kita menggunakan VM sebenarnya. Jadi di sini nggak saya gunakan template. Kenapa? Ini karena versinya ini kalau diperhatikan di sini versinya masih 604. Jadi kemungkinan tidak mendukung versi Chunky ya, Chunky yang versi yang ini ya, Chunky yang versi 16.1 ya. Karena kebanyakan kalau kita lihat template-nya di sini, nih template-nya di sini kalau dilihat ini banyak menggunakan 6 ya, 16.11. Jadi kemungkinan untuk Debian yang versi yang Proxmox yang 604 belum mendukung. Nah, jadi nanti dua versi. Yang kemudian yang kalau di sini yang versi yang apa? Yang 632 ini sudah mendukung yang versi template yang versi 16.1. Jadi nanti versi apa namanya? Versi yang pertama tadi kita install langsung ke hardware-nya. Kemudian yang kedua nanti kita gunakan template yang seperti ini. Tapi besarnya memang besar juga ya, ini dia. Oke, saya coba dulu membuat template ya. Ini coba saya, ini kemarin yang minggu yang lalu, ini saya stop aja dulu. Ini kemarin ini WordPress ya. Kalau Anda masih ingat ini adalah WordPress. Kalau saya jalankan dulu. Ini kemarin itu dia adalah WordPress ya. Nah, ini kemarin dia ya. Kalau dilihat ini, coba saya masuk dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini IP-nya 514 ya. Itu dia IP-nya. Jadi kalau saya sebenarnya kalau saya akses dari sini ya, kemungkinan tidak berjalan. Kenapa? Karena saya menjalankan di dalam sebuah apa namanya? Di dalam sebuah VirtualBox. Kemudian dalam VirtualBox itu saya jalankan lagi Proxmox gitu ya. Jadi Proxmox itu sebenarnya udah virtualisasi juga sih gitu ya, udah hypervisor yang berbasis virtualisasi gitu ya. Kemudian saya jalankan lagi dalamnya itu template seperti ini. Maka kalau misalkan saya panggil IP-nya ke dalam, kalau misalnya saya cek dari sini ping 199 kemudian 5.14, kemungkinan tidak terhubung dia. Jadi kalau nggak bisa terhubung berarti ya udah ya, artinya tidak bisa dilihat tampilan WordPress-nya ini. Seperti itu dia ya. Jadi begitu dia kalau kita install dalam VirtualBox. Tetapi kalau misalnya kita langsung install ISO-nya misalnya, pasti berjalan gitu ya. Misalnya kita buat di dalam ini, kita download ISO-nya, misalnya kita download ISO-nya, kemudian kita add-kan di sini, itu pasti bisa ya. Ini coba saya stop dulu yang ini. Jadi kalau misalnya di dalam Proxmox begitulah cara downloadnya. Kalau misalnya menggunakan template. Kemudian kalau misalnya kita langsung apa namanya menggunakan ini coba saya apa namanya? Ini coba saya stop dulu. Saya stop dulu. Oke, ini saya close ya. Jadi nggak bisa saya akses ya melalui, artinya karena di sini adalah Oracle ya, VirtualBox. Nanti saya jalankan lagi Proxmox ya, itu virtualisasi juga nanti dalamnya itu. Jadi istilahnya berjalan di atas Proxmox itu berjalan di atas virtualisasi juga gitu. Kemudian di atas Proxmox nanti berjalan lagi nanti mesin virtual ataupun template LXC yang kita maksud tadi. Nggak bisa udah saya praktekkan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah pernah mengalami itu, bolehlah sharing kalau misalnya berhasil gitu ya. Nah, jadi kali ini saya coba ya mendownload tadi yang sudah ada ya, yang sudah saya download tadi OneCloud yang ini, saya download versi ISO-nya ya. Saya download versi ISO-nya. Coba saya praktekkan dulu. Sebenarnya saya belum pernah mempraktekkan ini, berhasil atau tidaknya nanti ya belum tahu. Jadi saya memang coba dulu. Pertama saya coba dulu buat sini new.
ya. Kemudian kita buat sini adalah misalnya kita buat sini adalah OneCloud ya, OneCloud namanya OneCloud ya. Kemudian kita buat sini adalah ini pasti sudah pasti ya Linux ya, Linux nih, iya Linux. Kemudian kita buat aja OS nya itu adalah Debian lah ya, Debian, biasanya Debian ini palingan. Kemudian kita langsung create ya kan. Selanjutnya kita ini pasti ya Dix ya, ISO ini sebenarnya mau kita download nih. Sebenarnya PMDK-nya ada ya di sini teman-teman. Tapi tadi saya lupa downloadnya. Oh, ini masih tanda tanya nih PMDK. Kalau saya klik ini apa yang terjadi? Oh, di sini please user direct link. Ini masih bermasalah. Oh, di sini ada ya. Oke, di sini juga ada. Tapi udahlah, saya cancel aja lah. Saya langsung pakai ISO-nya doang lah. Saya coba masuk sini. Oke, kita create aja langsung. Oke, selanjutnya OneCloud di sini kan udah. Kemudian storage penyimpanan. Iya, selanjutnya di sini kita masukkan CD-nya. Kita masukkan ISO-nya ke dalam. Iya, selanjutnya kita add. Kita mau download yang tadi kita download barusan. Ini dia OneCloud ya, open. Selanjutnya kita choose biar masuk ke dalam. Choose. Oke, baik, sekarang sudah masuk ke sini. Nanti kita lakukan oke supaya nanti berjalan penginstalannya. Artinya melakukan copy paste dari sini nanti masuk ke dalam virtual disk-nya Prosmos yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita okekan di sini. Oke, sekarang sudah kita okekan. Selanjutnya kita start dulu teman-teman. Kita start dulu apakah berhasil atau tidak. Tunggu sebentar dulu. Ini versi yang VirtualBox. Nanti saya demokan juga yang versi kita nginstalnya di Proxmox-nya ya. Nah, ini yang terjadi. Install ke hard disk ya. Oke. Kita install langsung ya, enter. Kita enter aja ini. Oke, apakah berhasil atau tidak? Tampilannya seperti demikian teman-teman. Nah, kalau misalnya Linux itu kan memang identik seperti ini tampilnya, hitam ya. Ini di versi VirtualBox ya teman-teman. Jadi kita langsung download ISO-nya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, itu dia. Jadi Chunky sudah dijelaskan pada waktu itu minggu yang lalu, yaitu memudahkan kita melakukan konfigurasi tanpa banyak melakukan konfigurasi lagi. Jadi di sini mungkin saya pilih aja yang apa? Ini pun boleh ya. Kita okekan aja. Ya, ini finish, langsung finish nih. Ya, kita langsung finishkan. Oke. Ini kita pilih finish. Iya, alright nih. Sama kayak install di Linux. Oke, baik. Copying data. Nah, jadi teman-teman ya, sambil menunggu yang ini lagi copying data, saya coba demokan yang versi yang kedua. Tadi ini di dalam Proxmox, jadi dia berjalan di atas Proxmox. Yang satu tadi dia berjalan di VirtualBox. Nah, kalau di sini kan sama juga, kita ini wadahnya menggunakan Proxmox gitu ya. Tetap juga menggunakan ISO. Nah, setelah itu mungkin kita upload dulu ya. Kita upload dulu di sini kontennya teman-teman, upload yang kita download tadi, select file, kemudian kita masukkan ke dalamnya itu yang kita download barusan nih, OneCloud Buster, open, kemudian upload. Nah, sambil kita lihat perkembangan si yang di VirtualBox ini. Nah, jadi teman-teman semua, untuk apa sih ini gitu ya? Itu tadi dia kenapa kita melakukan instalan seperti ini, sebenarnya supaya lebih efisien ya. Mungkin Anda masih ingat bagaimana cara menginstal Nextcloud di dalam Debian server gitu ya. Banyak sih ya, apa namanya, banyak konfigurasi yang kita lakukan. Tapi yang ini kita coba dulu, saya pun belum pernah coba. Memang tadi sudah berhasil saya coba di sini melakukan, tapi yang lain sih ini menggunakan model. Model ini adalah pembelajaran, yaitu model adalah untuk apa namanya, pembelajaran lah ya, aplikasi untuk pembelajaran ataupun e-learning ya, yang banyak digunakan oleh kampus-kampus ataupun ya banyak
ya, di sekolah-sekolah juga. Tapi kalau sekolahan belum lah. Tapi kalau kampus memang rata-rata sudah, apalagi daring seperti ini menggunakan apa namanya, menggunakan model ya. Jadi sangat banyak sekali menggunakan ini, template ini gitu ya. Jadi sangat mudah menginstalnya. Kemarin udah saya coba juga di dalam Prosmox. Ini pun juga menggunakan ISO-nya ya. Oke, sekarang kita lihat perkembangannya yang di VirtualBox bagaimana. Teman-teman lihat sendiri di sini install the group bootloader. Sampai di sini kita udah install group bootloader. Jadi cepat ya. Nah, sekarang di Prosmox ini coba saya jalankan dulu ya. Nih, saya upload tadi, coba diperhatikan tuh udah masuk kayaknya. Oke, ini OneCloud ya, udah masuk. Kemudian saya buat PM-nya, create PM. Selanjutnya saya buat sini adalah apa namanya teman-teman? Kita buat namanya apa? OneCloud ya, OneCloud. Jadi OneCloud itu sama kayak Nextcloud, sama ya, sama sebenarnya. Tapi kita lihat aja untuk perbedaannya apa. Jadi di sini kita buat OS-nya mana ya, kita download tadi, yang download tadi OS-nya adalah OneCloud ya, OneCloud. Oke, ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita sistem hard disk, langsung aja CPU ya, langsung aja memori. Ini memorinya kita naikkan aja lah 2 GB aja, 2048. Kemudian network, selanjutnya adalah kita pilih ini, kemudian next. Selanjutnya kita start after create ya, finish. Oke, sambilan kita lihat perkembangan yang di VirtualBox gimana. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Installation is complete ya. Jadi select eject to eject ya, di live, medium or reboot. Jadi udah selesai sebenarnya teman-teman. Sekarang gimana kita masuk ke dalam apa namanya, OneCloud ini ya. Saya pun masih coba kita reboot dulu lah. Kita reboot gimana hasilnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu apa sih yang menarik di sini gitu ya. Sampainya sangat banyak menggunakan yaitu Chunky ya, Linux ini ya. Memang kalau dilihat dari segi penginstalan kita nggak mesti punya pengetahuan yang sangat expert gitu ya. Kita hanya ya dapat ISO-nya, kita jalankan, udah berjalan. Kita lihat dulu hasilnya, 2 sekon, 1 sekon. Kita lihat. Wow, ini apakah menginstal ulang lagi atau gimana ini? Nanti kalau dia running lagi masuk ke apa, berarti dia install ulang lagi, balik tuh. Oke, kita lihat dulu nih apa starting ini. Oke, kita lihat perkembangan yang ada di sini. OneCloud ini tadi teman-teman, ini udah berjalan. Kita klik 2 kali, kita lihat hasil penginstalannya. Nah, sampai di sini dia ya. Kita pilih aja yang ini. Udah langsung seperti ini, kita finish. Kemudian kita yeskan. Nah, oke, kita lihat penginstalannya. Wow, sangat cepat ya. Kalau langsung ke server yang beneran memang dia cepat. Ini berjalan di atas Proxmox yang sebenarnya ya. Yang ini berjalan di VirtualBox. Oh, kembali dia ke sini teman-teman. Berarti ini kita cancel aja. Kita cancel. Kemudian ini kita close dulu ya, power. Oke. Kemudian ini kita lepasin teman-teman. Yang ada di storage-nya ini. Ini kita lepasin, yang ini kan. Ini kita reject dulu. Jadi supaya tidak dibaca. Karena sudah tadi kita copy tadi sini. Coba lihat di sini aktualnya sudah dikopikan ke dalam. Nah, jadi ini kita keluarin aja ya. Sama kayak kita nginstal flashdisk misalnya. Kalau flashdisk masih dibaca, lepasin flashdisknya kalau udah selesai install ulang. Kemudian kita start ya. Kita coba lihat dulu perkembangannya gimana. Biarinlah itu. Kita sambil nunggu yang ini teman-teman ya. Wow, ini udah selesai. Sebentar aja nginstalnya. Yes ya. Oke. Jadi inilah caranya untuk membuat cloud ataupun ya mesin-mesin virtual ataupun host di dalam sebuah virtualisasi. Oke, ini sudah instalasi group bootloader ya. Ini kita lihat gimana apakah masuk
ke dalam root login atau bagaimana. Oke, kita lihat perkembangannya. Satu versi yang VirtualBox, kemudian satu lagi yang di dalam berjalan di atas Proxmox ya teman-teman. Oke, welcome to Debian ya. Wow. Oke, sampai di sini. Oke, kita reboot nih. Ya, ini di apa ini? Kita reboot. Wow, ini langsung berjalan. Kita lihat dulu apakah nanti dia kembali ke penginstalan, maka nanti di Proxmox pun harus kita lepaskan dia. Harusnya kalau dia nanti berhasil, maka nanti menghasilkan login ya, user dan login. Oke, seperti ini. Oke, next. Wow, nggak habis-habis nampaknya nih. Begini dia ya, begini dia awalnya. Jadi teman-teman lihat sendiri di sini tengok nih. Masukkan nih password yang baru untuk root akun. Jadi teman-teman semua, kita masukkan sini untuk root akunnya ya. Jadi root akun apa maksudnya? Yang punyanya si inilah OneCloud ya. Ini kita masukkan passwordnya ke dalam. Nih, sorry. Kemana ya? Oh ya, sorry ya. Oke, saya masukkan dulu passwordnya. Iya, uppercase, lowercase, numbers ya. Yaitu huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke teman-teman, sekarang saya okekan. Oke, confirm. Kemudian please enter nih password di MySQL adminer ya. Ini masukkan aja lah yang sama, nggak pusing-pusing kita. Ini adminernya. Confirm. Oke. OneCloud password ya, ini teman-teman ya. Jadi di sini new passwordnya untuk cloudnya itu adalah admin ya, akunnya namanya nanti admin, kemudian passwordnya kita buat sendiri ya. Saya samakan aja semua passwordnya. Confirm. Oke, enter the domain. Karena saya nggak punya domain, saya cancel aja sini, apply aja. Biasanya ada sih ya, OneCloud domain is required. Harus ada ya. Udahlah itu aja, OneCloud example aja ya. Dah. Apa tanggapannya? Oke, di sini kita skip aja teman-teman. Kita skip. Ini juga boleh sih kita isi emailnya, tetapi boleh kita skip ya. Kita lihat dulu. Biasanya sih bisa di skip ya. Oke ya. They can take a few minutes. You need to be online. Skip aja lah udah. Nggak usah kita online kan, karena kan kita masih melakukan di dalam localhost. Jadi teman-teman lihat di sini semua ya. Di sini langsung muncul alamatnya. Webnya ini adalah 199.199.136. Jadi ujungnya adalah 13A 136. Ini coba saya jalankan. Apakah bisa diakses ya? 199 kemudian 136. Oke, kita jalankan. Ternyata begini hasilnya ya. Proses. Apa hasilnya nih? Wow, begini teman-teman hasilnya ya. Oke, di sini you are access the server from untrusted domain. Oke, ya domainnya tidak benar nih. Please ya hubungi administrator ya. Kemudian ini sama kayak Nextcloud kemarin ya, trusted domains ya. Tak benar ya. Setting in config PHP example seperti demikian. Oh, begitu ya. Ternyata kita coba ganti ya. Ini ada tampilan ininya, tampilan apa namanya? OneCloud awalnya seperti ini ya. Oke, jadi di sini belum bisa masuk kita ke dalam. Oke, selanjutnya coba kita apa namanya? Karena di sini belum tepat katanya ya. Kita lihat dulu perkembangan sini. Jadi kita mengerti dulu triknya bagaimana menggunakan OneCloud ini ya. Memasang turnkey ya, memasang turnkey Linux di dalam Proxmox ataupun dalam VirtualBox. Ini saya masukkan dulu password di dalam VirtualBox. Oke, confirm.
kemudian confirm juga, confirm lagi. Oke, example. Oke. Oke, baik. Sini tak bisa dia masuk. Ini kita skip aja. Ini sih kita skip aja. Skip. Oke, sambil kita ini kita coba dulu masuk ke dalam. Gimana sih cara masuknya ya? Oke, seharusnya kita lihat dulu di overview-nya di sini ya. Coba kita perhatikan dulu di Chunky ini, OneCloud ya, OneCloud. Mana tahu di sini ada petunjuknya di bawah ini ya. Install nih dalam zip dia ya, udah pasti ya. Kalau kita SSH bisa nggak? Oke, kita coba remote dulu. Putih ya, putih 199. Kita samakan dia IP-nya yang ini tadi 136 ya. 136. Oke, yes. Nah, kita rootkan sini. Passwordnya. Oke. Wow, muncul juga sini yang ini ya. Oke, ya. Selanjutnya webmin 1231. Adminer sebenarnya yang ini tadi. Ini untuk database ya. 12322 ya, 12322. 12322. Kita coba masuk dulu. 12322. Oke. Admin tadi ya, admin. Passwordnya kita masukkan. Ini. Wow, nggak bisa nih. Ini untuk database-nya ya, database-nya. Cuman tadi kita coba dulu masuk sini tadi. Ini aja kita sebenarnya harus bisa masuk dulu dalam sini ya. Yaitu kita langsung sini akses server karena sini tidak benar nih penempatan filenya katanya ya. Oke, please contact your administrator ya. If you are, jika kamu adalah seorang administrator, yaitu config terset domain ini, domainnya tak benar nih. Setting config PHP di dalam folder config, kemudian ada config PHP. Nah, itu kita lihat dia ya. Jadi kita harus masuk ke dalam dulu lah. Kita harus masuk ke dalam dulu. Cuman di sini muncul seperti ini ya. Apa ini? Oke. Wow, begini muncul ya. Land script ya, quit. Ini apa ini? Oke, baik dulu. Ini agak masalah ini konsolnya. Wow, dia nggak bisa nih. Lagi restart ya. Ping 136 ya, lagi restart nih, mati ya. Ini kita lihat dulu. Oke, wow, ini jadi 1010. Wow, mana konik ini? 10.0215 ini kalau di VirtualBox ya. Nggak mungkin konik nih. Kita coba lah. CMD. Kita coba ping dulu ke dalam. Berhasil atau tidak? Ping 10.0215. Kayaknya nggak berhasil lah. Nah, jadi kalau nggak berhasil, ini coba kita di VirtualBox-nya ini kita ganti network. Di sini kan ada nih. Kita jadikan aja nih sebagai bridge ya. Ini kita jadikan bridge adapter supaya terhubung internetnya.
Kita lihat dulu running. Oke, kemudian coba kita quit dulu ya. Root passwordnya adalah pasti muncul lagi yang tadi. Oh, advance dulu, kita reboot dulu biar bertukar IP-nya. Yes. Oke, kita lihat dulu perkembangannya. Ini kalau di VirtualBox-nya kita pantau lagi yang di Proxmox tadi. Oke, ini juga muncul nih. Ini kita quit aja lah nih. Root passwordnya. Oh, ini dia IP AD. Jadi teman-teman semua, ini sudah muncul. Sekarang kita coba buka dulu apanya, putih. Kita coba lihat dulu apakah seribet Nextcloud gitu ya. Kita memang agak coba-coba terus ini ya. 36 sekarang bisa nggak masuk deh. Oke, sudah kita masukkan ke dalam, sudah kita coba pingkan di sini, tapi nggak bisa ya. Ping 136. Wow, nggak berhasil nih kayaknya nih. Ada masalah dia, antara client ini tidak connect. Berarti harus saya samakan networknya nih. Capek ya. Oke, kita nggak usah. Oh, udah bertukar IP-nya rupanya. Sorry teman-teman. Di sini bertukar IP-nya, IP AD di sini OneCloud ya, 117 nih. Udah bertukar tadi. Itu pengaruh DHCP tadi ya. Jadi sini 117. Sekarang saya remote menggunakan putih, yaitu 117. Iya. Iya, oke, yes ya. Root ya, oke, ini teman-teman. Jadi saya coba masuk ke dalam sini dulu, OneCloud ini. Kemudian Ebener Magic Prom. Oke. Apa lagi yang muncul? Oke, nggak ada lagi yang muncul iklan-iklan tadi ya. Sebenarnya info yang layar biru tadi sebenarnya info itu IP AD. Ini dia. Kemudian kita coba masuk CD var www.ls. Ini dia teman ya, ini dia teman-teman ya. Sama kayak di Nextcloud kemarin, yaitu CD OneCloud ls. Masuk kita ke folder mana? Config, cd config ls. Kemudian nano config php. Kita perhatikan dulu ya. Saya pun belum pernah sih nyoba ini. Cuman kita lihat dulu karena katanya masalahnya di sini teman-teman semua. Ini untrusted domain katanya ya. Localhost, ini dia localhost. Kemudian nama database-nya ini dbname ya. Dia bilang tadi untrusted ya, untrusted. Trusted domain. Oh, di sini. Coba kita buka dulu filenya Nextcloud ya. Saya pun masih kurang paham juga ini si OneCloud ini. Ya, gimana sih? Karena hampir sama dengan Nextcloud ya. Maka kita lihat dulu persamaannya si Nextcloud ini. Kita buka dulu di sini si Nextcloud ini, Nextcloud ini. Oke, root. Kemudian passwordnya kalau masih ini, oke, masih itu cd var www ls, cd Nextcloud ls. Kemudian cd config ls. Kemudian nano config php. Sorry ya, ini gelap nih nampaknya nih. No X ya, clear. Oke, berkatas dia nano. Wow, config php. Kita lihat dulu. Yes, tekan Y. Kita lihat dulu di atas. Oh, gini doang ya. Sama juga ya di sini nampaknya. PHP, kita coba buka dulu si Pati ini tadi. Pasti ada persamaannya karena developernya sama ini.
Kita coba lihat dulu. PHP config array password salt ya. Oke. Ini juga OneCloud. Oke. Yang ke ini karena tadi nggak ada apa namanya nama domainnya gitu, makanya nggak benar nih domainnya ini katanya ya. Oke, yang pertama localhost. Oke. Oke, karena tidak bisa, coba kita ganti yang pertama inilah, yaitu 199.117. Bisa atau tidak gitu ya. Sekarang kita oke dulu, kita simpan, Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X. Nah, coba kita restart di sini. Bisa nggak di restart ya? Oke. etc init d networking atau nginx, apa servernya ini ya. Oh, dia nggak menggunakan nginx nih, network. Udahlah, ini aja lah, udah kita ganti pokoknya. Coba kita jalankan dulu lah. Biasanya kalau di Nextcloud kita kan nginx nya kita restart, tapi bisa juga nggak di restart langsung bisa gitu. Sekarang kita coba dulu aksesnya di webnya, apakah sudah trust ya, sudah benar gitu, apakah benar atau bisa dijalankan ya. Oke, 117 ya, kita coba buka di sini, yaitu 117. Ini juga belum ada nama domainnya karena belum apa namanya, belum kita buat SSL nya, makanya seperti ini teman-teman semua. Wow. Nah, jadi teman-teman semua sekarang sudah berhasil masuk ya. Saya baru sekali ini nyoba ini. Jadi ini sekarang sudah berhasil masuk. Sekarang saya masukkan passwordnya di sini. Username-nya adalah admin. Passwordnya adalah sesuai yang kita registrasi tadi di apa? Waktu kita install Nextcloud. Oke, bismillah. Semoga berhasil. Oke, teman-teman semua, sekarang Anda sudah melihat OneCloud ya. This is OneCloud. Jadi ini adalah gunanya untuk accept home for all your data. Jadi sama juga memang kita membuat kayak Nextcloud ya. Nah, kalau Anda lihat sekilas ini Nextcloud ini cloud misalnya di sini. Sama sebenarnya tampilannya. Kalau dilihat sekilas nggak jauh beda sih ya. Kalau Anda lihat misalnya di sini. Ini warnanya gini doang. Ini kalau di Nextcloud ini banyak pilihan warnanya, bisa di custom warna. Di sini pun sebenarnya bisa sih. Sini semua berkas. Ini kalau bahasa ini bukan bahasa Inggris. Di sini admin, iya, setting. Oh, di sini lebih sedikit dia ya. Kalau di sini kan banyak tuh, lebih banyak dia. Oke teman-teman, sekarang ini sudah berhasil menggunakan Nextcloud, deh, storage, sharing, kemudian security. Oke. Jadi ini kalau kita install di virtual di Proxmox langsung ya. Tetapi bisa juga nanti di Proxmox di VirtualBox ya. Ini sekarang saya install di VirtualBox loh yang ini. Sekarang jika Anda menggunakan VirtualBox, inilah dia ya. Jadi ini berjalan di atas VirtualBox. Sekarang ini udah berjalan ini 5.15, tapi saya ping dulu apakah berhasil ngeping ke dalam. Iya, ping 199.515. Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil kita ping. Sekarang ini kita buka IP-nya di browser kita ya. Ini versi yang VirtualBox, saya coba buka dulu. Nah, ini berhasil kita buka advance, kemudian proses. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Sama juga tadi hasilnya teman-teman, yaitu your egg ya. Lihatlah bahasa, kalau kita baca ini kan tak benar nih domainnya, gitulah ya. You are accessing the server from an untrusted domain ya. Artinya apa namanya? Yang sedang kamu akses, server yang kamu sedang akses, yaitu domainnya itu tak benar gitu. Jadi harus kita perbaiki melalui ya yang ini, kita cari di mana filenya itu. Oke, sekarang coba kita remote dulu teman-teman. Alamatnya tadi adalah ini 199 ini ya teman-teman.
Kita remote dulu, kita masukkan dulu ke dalam PATI. Nih, sekarang kita new session, pastikan di sini. Ini kita hilangin aja. Nah ya, kalau portnya kan tetap 22. Jadi ini saya jalankan di VirtualBox ya teman-teman. Oke, sekarang saya open. Di sini kita yes-kan. Lalu kita ketik sini root ya. Selanjutnya kita masukkan password yang sudah kita masukkan. Oke, baik ya. Sekarang kita masuk cd var www nah, ya www ya 3w. Kemudian ls. Di show nampak situ adalah OneCloud. Jadi langsung terpasang di situ OneCloud-nya. Berbeda kita waktu kita nextcloud itu secara manual, kita download, kita config dulu semua, panjang lah ceritanya ya. Kalau yang ini udah langsung ditempatkan ke foldernya. Sekarang kita masuk ke OneCloud-nya, cd OneCloud ls. Kemudian sampai di sini teman-teman, langsung kita masuk ke config, cd config, folder config ya. Kemudian nano config php. Ya. Jadi di sini kita yang localhost ini coba kita ganti alamatnya menjadi apa? 1 ya. Kita klik kanan sini aja karena masih ada tadi history untuk kopinya. Oke, 5. Selanjutnya di sini adalah 5. Ya, ini IP-nya. Alamat localhost-nya. Kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya kita jalani ya, apakah sudah bisa login? Mudah-mudahan bisa. Ya, kita oke. Apa ini yang terjadi? 5.15 ya. Ini kita hapus dulu. HTTPS-nya kita hapus dulu supaya langsung mengarah dia. Oke, berhasil ya. Kita masuk sini adalah admin. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Jadi passwordnya tadi sesuai yang kita masukkan di dalam Chunky Linux tadi pada saat kita tadi registry. Oke teman-teman semua ya. Sekarang ini sudah berhasil kita install di versi VirtualBox, berjalan di atas VirtualBox, yaitu ISO-nya juga berjalan di dalam Proxmox. Jadi teman-teman semua ya, menggunakan Chunky Linux ini sangat memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi. Ya nggak banyak sih skillnya gitu ya, hanya kita bermodalkan ada wadah virtualisasi kita. Jadi bisa kita membuat ataupun bisa menyelesaikan aktivitas itu ataupun pekerjaan itu dengan sangat cepat ya, cepat kemudian tepat, kemudian manfaatnya sangat mantap gitu ya. Artinya ya mudah untuk dimanfaatkan. Ya apa gunanya aplikasi ini? Kalau misalnya anda lihat overview aplikasi ini, OneCloud ini mungkin banyak ya di internet itu. Misalnya saya ketikkan sini google.com OneCloud. Nah ini OneCloud ya. OneCloud merupakan satu perusahaan dengan proyeknya itu OneCloud. Perusahaan ini adalah Your Cloud, Your Data, Your Way OneCloud yang merupakan salah satu perangkat lunak berbagi ya. Jadi teman-teman semua, ini ada juga relationship-nya ini. Nextcloud punya dia juga Dropbox ya. Jadi hampir sama. Jadi teman-teman semua juga di sini bisa lihat di Play Store ya, bisa download di Play Store. Artinya seperti yang saya jelaskan juga kemarin, Nextcloud juga ada di Play Store ya, bisa kita akses melalui handphone kita. Misalnya server kita berada di sekolah kita gitu ya, atau di rumah kita gitu. Jadi bisa kita akses. Nah, jadi teman-teman semua ya, kesimpulan daripada pertemuan hari ini, dengan adanya ini Chunky ya, Chunky Linux ya, yang disediakan oleh Linux, berbagai aplikasi di sini sesuai dengan fungsinya ya. Bisa kita melakukan pemasangan di dalamnya atau kita membuat sebuah cloud di dalamnya. Jadi cloud itu ya seperti yang sudah jelaskan di pertama kali awal masuk. Ya cloud itu isinya di situ ada softwarenya gitu ya, ada perangkat lunaknya, kemudian mudah dipasang ya, selalu dia on, efisien ya. Ya
kemudian intinya adalah bisa diakses internet. Jadi itu dia teman-teman semua. Ketika kita misalnya membuat ataupun mengenerate sebuah cloud di sini, ini kan katanya ini kan macam ini adalah misalnya host, tetapi ini adalah kalau sudah terhubung ke internet ini bisa diakses. Jadi ini ya bisa juga dikatakan komputasi awan gitu ya. Jadi artinya ini Proxmox ini adalah sebuah wadah ya yang menyediakan beberapa ya mesin-mesin virtual ataupun cloud hoster yang berjalan di dalamnya. Jadi dia bisa mengkoleksi ataupun mengkumpulkannya semuanya teman-teman semua. Ini yang saya buat barusan itu sebenarnya itu adalah membuat sebuah one cloud ya, di atas platformnya Proxmox. Ya juga bisa berjalan di VirtualBox tadinya. Yang penting dia memang dia ISO. Jadi adanya tangki Linux ini adalah memudahkan kita untuk melakukan pemasangan. Jadi nggak seperti mungkin di pengalaman kita waktu ngesenin yang Nextcloud, sangat banyak sekali konfigurasi yang harus kita lakukan. Oke, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ya pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Bisa Anda praktekkan juga di rumah ya, yaitu dengan aplikasi yang saya demokan tadi menggunakan OneCloud. Ya, artinya bisa dipraktekkan ya. Jadi istilahnya bisa nanti dijadikan sebagai referensi juga untuk sebuah misalnya ada project misalnya ya, ataupun berbagai ya penelitian nanti apa sih yang menarik tentang masalah cloud computing ataupun misalnya masalah data. Jadi ini adalah salah satu software yang tepat menurut saya untuk diimplementasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.